Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sumatera Utara, Rahman Syah Sibarani, memberikan keterangan resmi terkait peristiwa kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 31 Oktober 2025. Keterangan itu ia berikan secara terbuka kepada awak media langsung di ruang rapat Fraksi Nasdem, Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan pada Kamis 6 November 2025. Ia menjelaskan terkait pelemparan batu yang dilakukannya merupakan upaya dari keselamatan dan keamanan anak serta keluarganya. Berikut keterangan yang ia berikan. 31 Oktober 2025 di sekitaran kediaman kami di Pandan, Kabupaten Tengah, yang mana terjadinya bentrokan antara massa yang demo menuju kantor DPRD Kabupaten Tengah, perihal pembangunan kantor Bupati Kabupaten Tengah, dengan massa ataupun sanak saudara kita yang berada di kediaman kami. Kami hadir di Tapal Tengah dalam rangka melayat ke Kecamatan Barus, yang mana tutur tulang atau tutur paman kami meninggal dunia. Dan kami pastikan kami di Tapal Tengah hadir dimulai hari Selasa tanpa menggunakan uang negara. Kalaupun ada hari ini di media mengatakan uang reses segala macam, saya pastikan, kami yakinkan kami tidak menggunakan uang negara hadir ke Tapal Tengah. Namun kami sempatkan juga untuk bisa mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat Tapal Tengah Sibolga khususnya. Dan setelah kami melayat, kami tidak balik ke Medan dikarenakan hari Jumat akan adanya syukuran ulang tahun anak dari saudara kami Bakti Rahmat Sibarani, mantan Bupati Kabupaten Tapal Tengah. Dan hari Kamis pagi kami mendapat informasi akan ada demo ke kantor DPRD Kabupaten Tengah perihal pembangunan kantor Bupati. Maka kami sore sekitar jam 6 lebih kami menelpon Kasat Intel Polres Tapal Tengah, Pak Tolia. Saya sampaikan dan memohon serta memberikan saran supaya tidak melewati kediaman kami untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Namun Pak Kasat menyampaikan masanya hanya sedikit bang, 150 sampai 200 orang. Lalu saya jawab, bukan soal banyak massa bang, ini bukan soalnya takut, supaya tidak terjadi yang tidak kita inginkan bersama. Abang orang baik, kita sayang dan hormat kepada Pak Kapolres terhadap abang dan juga kepada seluruh masyarakat Tapanuli Tengah. Dan di hari Jumat pagi saya telepon kembali Pak Kasat Intel untuk menyarankan hal yang sama supaya tidak lewat dari kediaman kita. Walaupun kita tahu, kita sadari jalan itulah jalan umum, jalan pemerintah. Namun jalan menuju titik demo kantor DPRD banyak jalan menuju ke sana. Dan kita berputar. Memang masa titik kumpul massa jauh dari tempat kita. Ada yang seputaran GM dan ada tempat lainnya yang tentu kita punya kesimpulan berarti tidak lewat dari kediaman kita. Namun di siang harinya mulai bergeser ke simpang melewati kediaman kita. Dan setelah Jumat saya telepon lagi Pak Kasat Intel, bang janganlah lewat dari sini bang, karena nanti jangankan orasi, tatapan mata nanti dari orang yang berada di kediaman kami tidak senang masa aksi, atau sebaliknya tatapan mata dari masa aksi melihat orang yang berada di kediaman kami, kita takut dan tidak ada kita bisa menjamin akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Namun singkatnya, massa tetap
melewati kediaman kita. Namun sebelum melewati kediaman kita, keluarlah kata-kata provokatif dari mikrofon ataupun dari orator masa aksi dari mobil pickup. Terjadilah keributan kecil, dan tidak berapa lama ada sesosok pria yang masih muda pakai peci yang menyampaikan kata-kata serang dan terakhir dikejar massa, dan saya lerai bersama Pak Kasat Intel, dan Pak Kasat Intel menyampaikan pada saat itu adalah anggota ataupun oknum anggota Pak Kasat Intel. Walaupun semalam kita sangat menghormati Pak Kapolres Tapteng yang telah membantah atau mengklarifikasi hal tersebut. Kita doakan mudah-mudahan Pak Kasat Intel menyampaikan seutuhnya kepada Pak Kapolres apa yang terjadi pada hari Jumat siang tersebut. Setelah itu lewat masa aksi. Pas sudah melewati simpang, kembali ke simpang kediaman kita. Simpang kediaman kita, oratornya turun dari mobil dan orasi di simpang tersebut. Saya sampaikan ke pihak kepolisian dan termasuk kepada Pak Wakapolres. Saya memohon Pak Waka, mohon digeser masa diarahkan ke kantor DPRD, bukan di sini titik demo. Pak Waka menjawab sesuai yang beredar melalui video yang disebar Humas Polres Tapanuli Tengah. Saya terima kasih ini Humas Polres Tapanuli Tengah. Di situ nyata Pak Wakapolres menyampaikan, Bapak sabar, kami lagi berusaha. Maka memang berusaha sesuai izin atau peraturan perundangan dibolehkan masa demo di simpang kediaman kami. Saya juga tidak tahu, yang tahu adalah pihak kepolisian. Namun begitu kita membelakang menenangkan masa kita, keluar kalimat, ini bukan jalan nenek moyangmu. Situ saya marah, saya protes melalui salah seorang propos sesuai di video Humas Polres. Saya protes. Namun saat kami memprotes, batu melayang, batu berteberangan, dan kita menyerahkan diri. Tentu saya masih anak manusia. Saya mempertahankan keselamatan nyawa baik saya dan keluarga saya, anak keponakan saya dalam rumah. Tentu saya membalas, walaupun balasan saya batu tersebut sebanyak 1 kali mengenai rumah kediaman tetangga kita. Bukan mengenai orang, mengenai kena terap seng tetangga kita. Namun saya pastikan, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Hanya batu yang ada di tanah kita, itu tanah kita, pekarangan kita. Mungkin jadi, kalau lebih pun dari batu, mungkin jadi juga akan saya gunakan. Karena saya mempertahankan keselamatan nyawa anak dan keponakan saya dalam rumah. Bisa kita saksikan, kediaman kita dibuktikan kediaman keluarga kami, pecah kacanya dari belakang dan samping. Dan begitu juga mobil kami yang parkir tanah kami adalah juga pepecahan. Dan ini membuktikan bagi kami tidak punya niat untuk kericuhan. Silakan demo, silakan memudat, tapi pada tempatnya. Bukti kami tidak punya niat kericuhan. Mobil ataupun kendaraan kami parkirkan di tanah kami ataupun di pekarangan rumah kami. Itulah yang pecah-pecah semuanya. Mobil ada pecah, ini ada bukti mobil pecah. Dan orang-orang kita yang di situ, saudara-saudara kita semuanya juga ini pecah, dibawa ke rumah sakit. Ini bukti kita tidak punya niat kericuhan, hingga mobil pun tidak kita geser, dan kita juga tidak menyiapkan tim video atau tim fotografer untuk diarahkan ke pihak lain. Ini kan bukti kita tidak punya niat untuk kericuhan. Kita yakin Pak Bapak Kapolda tidak akan membenarkan yang salah. Kita yakin Pak Kapolda
saya ulangi, tidak akan membenarkan siapapun yang salah dalam hal ini. Maka itu kita juga nantinya akan bermohon supaya berdoa. Ini juga jadi bahan perhatian Pak Kapolri ataupun Kompolnas RI. Kami juga sampaikan di kesempatan ini, kami akan mempertimbangkan membawa kejadian tersebut ke jalur hukum. Akan melaporkan pihak-pihak yang kami anggap merugikan kami khususnya secara pidana. Siapa pihaknya nanti tentu kami akan koordinasi dengan pengacara kami. Namun di dalam video-video yang beredar tentu juga sama-sama bisa kita lihat, bisa kita putar. Saat ini ada yang menyampaikan lempar mobilnya. Apakah ini dibolehkan atau tidak? Kita tidak juga tahu. Ini bisa sama-sama kita dengar. Apakah memang dibolehkan dalam hal ini orator? Kita nggak tahu. Mungkin pihak kepolisian yang mengerti. Maka itu kita masih mempertimbangkan semuanya. Dan saya ulangi, saya menghormati semua pihak. Dan silakan saudaraku kalau mau demo, silakan, tapi pada tempatnya. Dan terakhir perlu saya sampaikan juga bahwasanya malam setelah kejadian saya menjumpai Pak Kasat Intel, berjumpa dengan Pak Kasat Intel di simpang kediaman kami bersama beberapa perwira dari kepolisian dan juga ada perwira dari TNI. Pada saat itu malam, Jumat malam, saya sampaikan, saya tanyakan, Bang, kayak mana apa yang saya sampaikan terjadi kan Bang? Dijawab Pak Kasat Intel, mereka yang minta dari sini lewat. Lalu saya tanya, apakah izinnya mereka menentukan rute jalan? Atau sebaliknya, apakah dibolehkan seandainya ada demo melewati kediaman Pak Bupati yang saya ini Pak Masinton? Dibolehkan nggak Bang? Saya tanya Pak Kasat Intel, Pak Kasat Intel jawab tidak boleh. Lalu saya tanya, undang-undang apa, peraturan apa yang berlaku untuk mereka? Undang-undang apa, yang peraturan apa yang berlaku untuk kami? Mungkin itu abang-abang yang perlu saya sampaikan hari ini. Saya ulangi, ini adalah kita turut prihatin kejadian ini dan sangat kita sayangkan bersama. Karena kita semuanya bersaudara, khususnya kami di Timur Tengah, seluruhnya adalah bersaudara. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Medan, Riza Panjaitan, Orbit Digital, memberitakan. Mempertimbangkan rupanya.